Maaf buat teman-teman soal durasi video channel ini. Mungkin gak bisa panjang dikarenakan Mimin menggunakan HP yang jelek dan layarnya juga pecah. Jadi doakan aja Mimin bisa beli HP baru. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya, biar Mimin semangat buatnya. Terima kasih semua, ini ciuman buat kalian para jomblo. Selamat menikmati di Distrik 404 alur cerita pendek. Diperlihatkan yang Jagak sedang di kamar, kemudian gadis itu pun membuka pintu kamar pemimpin muda. Yang Jagak pun kaget. "Kamu siapa?" "Namaku Wel Haryung," kata gadis itu. "Apa semua pelayan di kultus demonik semua cantik-cantik, tapi sepertinya dia masih muda, dia seumuran dengan adikku," gumam yang Jagak. Tetapi gadis itu pun tiba-tiba mengatakan, "Kumohon peluk aku." Sontak yang Jagak pun kaget. "Kumohon rebahi aku, belai aku dengan tanganmu," ucap gadis itu. "Apa hade jelas ini perempuan suruhannya, kepala desa aku harus bagaimana?" gumam yang Jagak sambil memegang kepalanya. Tapi tiba-tiba yang Jagak mendorong gadis itu ke tempat tidur. "Kenapa kau melakukanku seperti ini? Tolong kamu diam. Kau sendiri kan yang minta aku rebahi, tapi kenapa kamu malah takut?" tanya yang Jagak. "Tenang saja, aku bukan orang seperti itu. Apa kamu takut padaku?" tanya yang Jagak. Gadis itu pun berbicara, "Aku tidak sama sekali tidak takut padamu," sambil ketakutan, "tapi wajahmu seperti mengatakan kebalikannya." "Aku sudah jujur," sambil gemetaran. Kemudian yang Jagak pun berpaling dan membelai wanita itu. "Apa kau tahu siapa aku?" "Kamu pemimpin muda kan," ucap gadis itu. "Kamu disuruh datang ke sini, pasti kamu sudah tahu apa yang bakal terjadi kan? Kita lihat sahabat apa kau." "Emang kita mau ngapain?" ucap gadis itu. "Kenapa kau menanyakan itu? Kamu kesini pasti pengen melakukan sesuatu kan? Mari kita lakukan itu," ucap yang Jagak. "Kita di sini untuk menikmati malam yang indah berdua, tidak peduli siapa yang mulai duluan." "Tapi bagaimana aku bisa?" ucap gadis itu sambil memegang dadanya. "Atau kau dipaksa untuk datang ke sini?" tanya yang Jagak. "Karena kau diam saja kurasa aku harus mulai duluan. Aku mohon beri aku waktu untuk bersiap," ucap gadis itu sambil memegang dadanya. "Kau sendiri yang minta untuk direbahi, tapi sekarang minta waktu untuk bersiap. Apa kau mengejekku?" tanya yang Jagak. "Bukan begitu, ini pertama bagiku melakukan itu, aku masih perawan," ucap gadis itu dengan wajah yang merona. Yang Jagak pun menghela nafasnya. "Hadeh, kamu kembali saja." "Tapi kenapa?" ucap gadis itu. "Ku bilang kembali saja, aku tidak suka sama gadis yang belum berpengalaman," ucap yang Jagak sambil berdiri. Tapi gadis itu malah memegang tangan yang Jagak. "Ngapain kau? Apa kau berusaha untuk semalam menjadi kaya karena mau tidur denganku? Bukan begitu masalahnya, terus aku malah yang ingin bertanya padamu," ucap gadis itu. "Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Bukannya kau bisa menikmati tubuhku?" ucap gadis itu. "Aku sudah bilang aku tidak tertarik pada perempuan sepertimu," ucap yang Jagak. "Apa kamu tertarik kalau aku yang mulai duluan?" Kemudian gadis itu memeluk yang Jagak. "Kau ini ngapain?" ucap yang Jagak mencoba melepaskan pelukan gadis itu. "Bukannya ini yang kamu minta? Lepaskan aku tidak suka." Ini karena saling dorong mereka pun terjatuh berdua di kasur. Kemudian yang Jagak pun memegang kedua tangan gadis itu. "Kurasa sepertinya aku yang jadi penjahatnya," gumam yang Jagak. "Kamu bisa melakukan sesuatu padaku," ucap gadis itu. "Aku akan membunuh wanita yang tidak bisa memuaskanku." "Apa kamu takut?" ucap yang Jagak. "Aku emang takut, aku emang ketakutan," ucap gadis itu. "Tapi aku ingin melakukannya denganmu, pemimpin muda, aku harus melawannya," ucap gadis itu. "Baiklah, kalau kau memaksaku, aku akan melakukannya." Yang Jagak pun menotok punggung gadis itu. Seketika gadis itu pun pingsan tak sadarkan diri. Tak lama berselang, gadis itu pun bangun. Dia kaget melihat tubuhnya tanpa busana. Yang Jagak pun berkata, "Tenang saja, kamu akan baik-baik saja. Bukannya ini yang kamu mau?" "Apa kau sudah senang?" ucap yang Jagak sambil memegang dadanya. Gadis itu pun berkata, "Aku punya permintaan." "Permintaan apa sampai kau rela menjual tubuhmu?" "Cuman ini caranya yang aku bisa," ucap gadis itu sambil menangis. "Apa permintaannya akan kukabulkan." "Terima kasih tuan muda." "Kau tidak usah terima kasih kepada orang yang mengotori tubuhmu," ucap yang Jagak. "Aku datang karena keinginanku, tolong selamatkan ayahku," ucap gadis itu. "Apa ayahmu?" "Iya, aku mohon padamu," ucap gadis itu sambil memegang selimut yang belum kering.
Ceroboh sekali dan naif sekali kau. Apa kau belum mendengar tentangku? Apa kau pikir tubuhmu itu layak untuk mendengarkan permintaan MU? Kumohon tuan muda, akan kulakukan apapun. Aku hanya punya tubuhku. Tak kusangka kau datang dengan pemikiran seperti itu. Dasar jalang, ucap yang jaga. Tapi aku masih ada waktu. Kalau saja permintaan MU tidak membuatku menarik, akan ku penggal kepala MU. Coba kau jelaskan dengan pelan-pelan apa masalahmu, ucap yang jaga sambil mengambil kursi buat duduk. Hah, apa kau tuli? Apa aku penggal kepalamu? Aku punya ayah yang kurang waras. Kalau aku tidak berada di dekatnya, dia tidak bisa menjalani hidupnya seperti orang normal. Terus ucap yang jaga, meskipun kami orang rendahan yang bahkan tidak layak menjadi pijakan Anda, tapi kami berdua masih ingin hidup. Meski tubuhku tidak layak, kumohon jadikan aku simpanan Anda, ucap gadis itu. Siapa nama ayahmu? Tanya yang jaga. Marganya Well dan nama belakang Taisik. Sontak yang jaga kaget. Apa Well Taisik? Begitulah ceritanya, karena itu kami berakhir seperti ini. Tolonglah ayahku, ucap gadis ini sambil menangis. Kamu istirahat saja, serahkan semuanya padaku. Yang jaga pun menotok gadis itu dan gadis itu pun pingsan lagi. Sepertinya ini obat-obatan yang diberikan kepada ayahnya. Yang jagat pun keluar kamar dan mencari Yal Yoltak. Hai, bangun Yal Yoltak pun membuka matanya. Ha, pemimpin muda, ada apa malam-malam begini membangunkan kamu? Tahu ini apa? Tanya yang jagat. Didapat dari mana kau? Kalau dilihat warnanya ini barang yang bagus, ucap Yal Yoltak. Apa ini narkoba? Tanya yang jagat. Iya, bukannya kau pernah memakainya sampai-sampai kau dihukum karena tersungkur di got, ucap Yal Yoltak. Ya sudah, kau cicipi itu. Apa aku ini anti? Ketiganya, yang pertama judi, yang kedua wanita, yang ketiga narkoba. Terus kamu ini melakukan apa? Kamu berlagak seperti seorang ortodok, ucap yang jagat. Cepat cicipi ini ogah. Ah, kau pikir aku ini sinting apa? Jawab Yal Yoltak. Oha, begitu gak ada pilihan lain. Yang jagat pun terus menarik Yal Yoltak, memaksanya untuk menelan serbuk itu. Yal Yoltak pun jadi teler. Kemudian yang jagat menyalurkan tenaga dalamnya. Seharusnya dia tidak akan kecanduan. Kepala desa, kau sudah melangkah ke jalan yang tidak benar. Kemudian yang jagat mengambil topengnya. Dean di tempat lain, Well Taisik sedang disiksa oleh para penjaga. Kembalikan Haryung, ucap Well Taisik. Berisik, dipukul lagi. Apa kita bunuh saja orang tua ini? Kita tidak boleh membunuhnya. Ini perintah kepala desa. Well Taisik pun matanya merah karena amarahnya, tapi karena pengaruh narkoba dia pun tak kuasa melawan. Dasar orang tua, kau berani melawanku? Dihajar habis-habisan, darah berceceran di mana-mana. Tak berselang lama para penjaga pun dihajar semua oleh yang jagat. Dia mungkin beda, tapi tidak salah dia Well Taisik, mantan ketua skuad Heavenly Demon Guangyung yang kulihat di perpustakaan. Apa kau baik-baik saja? Semua pembuluh darahnya rusak, otaknya juga rusak karena terlalu lama menggunakan narkoba. Aliran kinya tersumbat, kalau dibiarkan dia bisa mati, gumam yang jaga. Aku penyakit permintaan kamu, jagalah putriku. Kamu jangan bilang kalau aku sudah mati, uap Well Taisik. Kemudian dia pingsan, darah dan aliran kinya sudah habis. Haruskan ku biarkan dia mati, gumam yang jaga. Aku bisa menyelamatkannya. Kemungkinannya memang rendah, tapi ada cara untuk menyelamatkannya, ucap yang jaga. Aku akan membuka aliran kinya yang tersumbat dan aku akan mengalirkan tenaga dalamku kepadanya. Yang jaga pun membuka bajunya dan dengan energi ki telapak tangannya dia pun menyalurkan tenaga dalamnya. Dan tuannya tidak hancur, justru dantianku. Orang ini sungguh kuat. Tenaga dalamku diserap seperti air terjun memasuki tubuhnya. 20%, 50%. Sial orang tua ini, kalau aku berhenti kita berdua bisa mati. 80%. Akhirnya selesai juga. Untung saja aku pakai topeng ini, kalau tidak dengan kultivasiku tidak cukup untuk mengisi tenaga dalamnya. Tubuh yang tadinya kurus kering kini berubah jadi besar dan berotot. Tenaga dalamku tadi seperti samudra luas kini seperti kolam. Sepertinya aku istirahat memulihkan tenaga dalamku. Tak kusangka orang tua ini sudah di tingkat evolutionary. Tuan, terima kasih sudah menyelamatkanku. Apa kau berasal dari kultus Radiant League? Ucap Well Taisik. Iya, bagaimana kau bisa tahu? Tanya yang jagat. Tenaga dalam MU sungguh mendominasi surga Heavenly Demon God. Itu energi demonik yang sangat kuat. Kalau tidak dia tidak bisa menyatu denganku karena seni bela diri yang aku pelajari adalah Heaven Asura Demon. Pelayan Anda, Well Taisik, akan melayani Anda seumur hidup. Kalau Anda memintaku untuk menghancurkan atau menelan gunung, akan kulakukan sesuai keinginan Anda.
Tenang saja, dia baik-baik saja, ucap Yang Jagak. Kalau tahu apa yang aku lakukan pasti dia akan membunuhku, gumam Yang Jagak. Saya malah senang putri saya berada di sisi orang kuat seperti Anda dan terima kasih sudah menyelamatkan hidupku, ucap Well Taisik. Besok, kepala desa dan pemimpin muda akan datang ke tempat ini, lakukan sesukamu pada mereka ketika sampai nanti. Siap tuan. Kemudian Yang Jagak pergi meninggalkan ruangan itu. Di pagi harinya Yang Jagak di kamarnya, si kepala desa datang mengunjunginya. Bagaimana malam pemimpin muda, apakah menyenangkan? Tanya si kepala desa. Kau sungguh pintar, kamu tahu kesukaanku. Hehe, sudah kuduga pemimpin muda akan menyukainya, dia itu seseorang yang kurawat dengan perhatian ekstra. Aku juga punya barang bagus, kamu tahu kan ini? Lalu bagaimana aku bisa mendapatkan barang itu? Tanya Yang Jagak. Pemimpin muda, tahu kan bunga-bunga di luar itu adalah tanaman tingkat atas. Bunga kita layukan selama 10 hari, setelah itu kita tumbuk, kita ambil sarinya, setelah itu kita panaskan di api, kemudian kita tumbuk, jadilah itu serbuk narkoba devil drug. Begitulah cara kita membuatnya, ucap si kepala desa. Kenapa namanya devil drug? Yaitu saya yang beri nama bubuk iblis. Pemimpin muda, kalau menyukainya saya bisa berikan berapa pemimpin muda butuhkan. Orang berbakat seperti kamu tidak cocok tinggal di desa kecil ini, ucap Yang Jagak. Aku merasa tersanjung, ucap kepala desa. Bagaimana kalau kita jual barang itu keluar desa? Pasti kau bisa kaya. Itu tidak mudah, jawab kepala desa. Apa kau lupa aku ini wakil pemimpin kultus demonik? Apa yang tidak bisa aku lakukan? Apa maksud Anda kita bisnis yang lebih besar? Bagaimana kalau aku melihat bagaimana kalian membuat itu? Baiklah kalau begitu, ucap kepala desa. Tak lama mereka pun sampai di jembatan. Si kepala desa pun langsung terjun ke sungai. Bagaimana orang ini bisa kepikiran menyembunyikan pabriknya di bawah air? Mereka pun masuk ke dalam goa yang tersembunyi di bawah air. Kamu ternyata jenius juga, bisa kepikiran bikin tempat pabrik narkoba di bawah sungai. Sudah seperti tikus saja, hihi, ketawa kepala desa. Mereka pun berjalan. Selain narkoba kita juga bikin tempat judi di sini. Ini tempatnya bagaimana menurut Anda? Luar biasa, ucap Yang Jaga. Aku butuh 3 tahun membangun tempat ini, seluruh hartaku kugunakan untuk membangun tempat ini. Orang itu, apa kau menyewanya? Tidak, awalnya mereka aku sewa, lama-kelamaan dia ketergantungan jadi aku bayar pakai narkoba. Tidak lain lagi mereka itu budak. Haha, luar biasa, ucap Yang Jaga. Kemudian semua orang pada teriak, apa yang terjadi? Apa-apaan kau Well Taisik? Bagaimana kau bisa keluar? Kenapa penampilannya seperti itu? Aku hampir tidak mengenalinya. Seketika Well Taisik mengarahkan tinjunya, seketika tangan orang itu pun hancur. Apa dia seperti monster? Well Taisik dengan cepat dia pun menghilang, pintu pun hancur, semua orang berterbangan, orang-orang pada lari ketakutan. Sudah 10 tahun aku seperti sampah, di mana putriku? Sayang sekali putriku sudah aku berikan kepada pemimpin muda, ucap kepala desa. Memang kau bisa melakukan apa? Seketika Well Taisik menunjuk Yang Jagak. Pemimpin muda, kau silakan pergi kalau kau tidak ingin nyawamu melayang. Terima kasih. Terima kasih pemimpin muda. Kau mau kemana? Ucap kepala desa. Akan ku bunuh kalian semua. Kalian semua maju serang dia. Penjaganya pun menebas Well Taisik, tapi yang dia tebas ternyata cuman bayangannya saja. Dia pun pindah di belakang orang itu dengan kepalan tangannya. Dia pun menghantam punggungnya. Heaven Asura Demon, apa bagaimana bisa Well Taisik bisa seni bela diri? Kalian semua akan aku kirim ke penjara darah. Dia cuman sendiri, kita serang dia bersama-sama. Set Well Taisik pun dengan kecepatan kilat melesat, semua orang kepalanya pun pecah, semua badannya terbelah dengan ayunan tangan. Kalian semua tidak berguna, ucap kepala desa. Kemudian penjaga pun memberi dia bubuk narkoba, tapi Well Taisik membuangnya. Rasakan ini pedangku. Tapi Well Taisik memegang pedang itu dengan tangan kirinya. Pedang itu pun diremuk bagaikan kertas, kepalanya pun hancur jadi debu. Sontak kepala desa pun lemas tak berdaya bagaikan seekor harimau gunung yang hendak memakan mangsanya. Dan setelah di luar, Yang Jagak pun berkata, aku harus mencari dalang semua ini. Tidak mungkin kepala desa itu bekerja sendirian. Dia pun mengenakan topengnya, aura ungu pun keluar dari tubuhnya. Seketika dia pun terbang. Di desa semua terjadi kebakaran. Penduduk desa pada ketakutan. Tanamannya kenapa kebakar? Semua lihat di atas langit ada orang itu, sang dewa dari radian Lik, si matahari hitam. Sontak semua orang pun sujud pada ketakutan. Dewa matahari hitam, terima kasih atas pertolongan MU. Terima kasih Dewa matahari hitam. Sambil melayang, Yang Jagak pun kemudian terbang menghilang. Dari situ lalu apa yang akan terjadi setelah tempat itu terbakar? Kita tunggu lanjutannya. Terima kasih.
404 Alur cerita pendek,